Kami siap bertemu Fuad Pleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad. Ya meskipun lama, karena doktrin itu sudah terlalu kuat. Maka kenapa sekali lagi saya katakan pemerintah perlu turun tangan. Yang ada di Madura bukan cuma kelompok Anda, ngerti? Digobloki sama orang-orang Bali kok mau ini. Yang memecah belah itu siapa? Yang dipecah belah itu siapa? Karena kita kan selama ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya sahabat muslim. Mujahidah ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Bagi non muslim juga boleh ikut gabung di channel ini Mujahidah, channel hiburan yang mengomentari keanehan seputar keyakinan beragama. Bagi kalian yang belum subscriber, tekan dulu ya, dan tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap Mujahidah punya video baru bisa langsung kalian tonton. Pasukan Sakera Madura Indonesia atas upaya Fuad Pleret dan kawan-kawan mengusir para habaib dan Arab Yaman di Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya: 1. Kami pasukan Sakera siap berjihad membela habaib yang diancam oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. 2. Meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan-kawan karena dia pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mujahidah jadi ngeri deh, pertengkaran masalah nasab kok malah kayak mau perang sesama saudara sendiri. Yang dibela juga belum tentu orang benar. Coba kalian tonton ini sampai bawa senjata segala. Kok aneh ya malah dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Ada apa sih orang-orang ini? 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di. Anda mengatakan Anda akan membela Habib karena Habib itu adalah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Berarti Anda ini udah gak percaya sama Wali Songo. pasukan Sakera Madura Indonesia ya. Jadi mereka ini mengatasnamakan suatu organisasi bernama Sakera dari Madura ya. Habaib yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Dan ini juga harusnya mereka ini melihat sejarah yang ada di negeri ini. Karena fakta tercatat dalam sejarah, para habaib itu datang ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Sementara di Indonesia, di Nusantara, Islam itu sudah menyebar luas jauh sebelum kedatangan Belanda. Dan yang tercatat dalam sejarah yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para Wali Songo dan generasi pendahulu Wali Songo. Yang ada di Madura bukan cuma kelompok Anda, ngerti? Digobloki sama orang-orang Bali kok mau ini. Yang memecah belah itu siapa? Yang dipecah belah itu siapa? Karena kita kan selama ini di Indonesia ini, sebelum munculnya Habib-habib yang arogan, yang suka teriak-teriak di podium dengan mencaci maki dan menghina kepala negara, menghina ulama dan kiai Nusantara, sebelumnya kan aman-aman saja, tentram saja, damai saja. Tapi begitu muncul Habib-habib yang dengan lantang naik di podium, kemudian dengan kata-kata yang jorok menghina ulama dan kiai, menghina pemimpin negara, dan menganggap mereka lebih tinggi rasnya daripada orang pribumi, ini kan menjadi orang di negeri ini lama-lama juga enek, atau istilahnya itu bosan, atau apa ya, ya kalau mau apa ya, mau dilihat tapi kok seperti ini, tapi kok kalau nggak dilihat kok ya muncul terus di beranda. Jadi serba salah mungkin rakyat di Indonesia ini. Apa yang jihad itu apa? Perang sesama saudara kau bilang jihad? Perang dengan pribumi kau bilang jihad? Yang seperti itu jahat, bukan jihad, ngerti? Jangan bawa nama Madura, karena di Madura bukan cuma kelompok Anda saja di Madura itu. Jangan kemudian kita balas dengan emosi pula. Gak bakalan baik tuh. Api bertemu dengan api itu gak bakalan baik. Yang perlu kita lakukan adalah proses penyadaran. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mudah-mudahan masih ada celah selama masih manusia, masih ada kemungkinan, masih ada celah untuk kemudian pikiran orang lain itu masuk. Ya meskipun lama, karena doktrin itu sudah terlalu kuat.
Maka kenapa sekali lagi saya katakan pemerintah perlu turun tangan. 4. Meminta kepada dalang dan penyandang dana untuk menghentikan suplai kepada Fuad Claret dan kawan-kawan. 5. Persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama di Indonesia telah berjalan dengan baik. Jangan dinodai oleh Fuad Claret dan kawan-kawan sehingga kehidupan yang sudah rukun antar suku dan agama pecah belah karena pernyataan video tersebut. Logikanya ya memang lucu ya. Yang mengancam siapa, yang diancam siapa. Hari gini kok masih memutarbalikkan fakta seperti ini. Ya bisa ditertawakan anak kecil. Doktrin ini sudah ditanamkan sejak lama, puluhan tahun. Orang lalu kemudian tercipta kesadaran yang mengkristal bahwa Ba'alawi ini turunan Nabi, yang dianggapnya, satu kali lagi saya katakan, Ahlul Bait Nabi, yang dianggapnya lagi adalah suci. Maka seluruh apa yang dari Ba'alawi ini lakukan, ucapkan, maka pasti akan dianggap benar. Saya bilang sekali lagi ya, hanya orang-orang tolol yang mau diadu domba sama orang-orang Yaman, ngerti? Benar sekali, hanya orang-orang yang tidak sekolah yang mau diadu domba dengan saudara sendiri satu pribumi. Kebenaran para Habib juga masih dipertanyakan. Jangan jadilah sampai terjadi seperti ini. 6. Kami siap bertemu Fuad Claret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun. Kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad demi membela habaib. Sebetulnya Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada baginda Nabi atau tidak? Ini yang paling penting. Di sini akar persoalannya. Kalau sudah ketemu, berulang-ulang saya katakan, kalau sudah ketemu, ternyata memang terputus, informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang Muslim, bahwa mereka tidak tersambung kepada baginda Nabi. Pemerintah yang harus mengeluarkan statementnya. Jangan bawa-bawa suku Madura ya, karena di Madura bukan cuma kelompok Anda itu cuma segelintir oknum ya. Berarti Anda siap untuk melawan patriot Garuda Nusantara, berarti Anda siap untuk melawan perjuangan Rasul Indonesia, berarti Anda siap untuk melawan Laskar Sabilillah, berarti Anda siap juga untuk melawan laskar yang saya bawa nanti. Kalau melihat seperti ini sebenarnya kita tuh kasihan ya. Ada orang pribumi kemudian mau saja diadu domba oleh klan Ba'alawi dari Yaman. Cuma gara-gara ingin membela habaib dari Yaman. Mereka menuju atau mengarahkan ancamannya kepada Gus Fuad Claret dan teman-teman. Nah ini kan sebuah ancaman yang seharusnya tidak terjadi di negeri ini. Karena kalau sudah mengancam seperti ini sama saja membuat sebuah tekanan atau mengintimidasi anak di negeri ini agar tidak bersuara. Dan ini sangat berbahaya. Ini bisa menciderai kebebasan bersuara di negeri ini. Fuad Claret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad. Kami demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Pribumi dengan pribumi itu sing akur, sing rukun. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau diopok-opok sama imigran Yaman. Kamu bukan malah jihad mati syahid, mati konyol, ngerti nggak? Nggak bakal kamu mati syahid, mati konyol. Orang yang membela Habib, orang yang jadi pengawal Habib itu matinya mati konyol, bukan mati syahid. Nyenggol Gus Fuad. Di belakang Gus Fuad ada PGN, Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara itu se-Indonesia. Kelompokmu itu cuma sekuprit, ngerti nggak? Kalau orang pribumi berantem dengan orang pribumi lagi, bukan jihad namanya tapi jahat, ngerti nggak? Agar tidak salah paham, artinya harusnya orang itu belajar itu tidak hanya pada satu kelompok atau satu golongan, tapi belajarlah ke orang lain agar wawasan dan ilmu itu makin luas, sehingga tahu sebenarnya habaib itu keturunan Nabi atau bukan. Lah kalau orang itu belajarnya atau bergurunya hanya kepada habaib saja, ya otomatis akan terdoktrin seperti ini. Jadi si Habib ini bilang apapun pasti akan dipercaya. Habib bilang bahwa mereka keturunan Nabi, ya mereka juga akan percaya karena tidak ada perbandingan yang lainnya. Nah, coba buka mata kalian, hai saudaraku tercinta setanah air. Sudikah kalian jika orang bertanya atau mempertanyakan untuk sebuah kebenaran malah dikatakan iblis?
Padahal kita sesama manusia yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa, bukan keturunan Habib. Coba saksikan, biar tidak fanatik buta. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya sampai oleh anak-anak saya pun hanya semacam ini. Nggak boleh bicara, nggak boleh datang. Tapi saya demi bangsa. Ini penting sekali dan layak untuk kemudian kita sebarkan. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.